Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Tibalah saatnya bagi kita untuk berhimpun menghadap Tuhan. Dengan kasih-Nya, Tuhan menaungi kita sehingga jiwa kita menjadi teduh dan tenang. Saat ini, marilah kita memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian serta hormat bagi Tuhan, Sang Khalik Semesta. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka. Bagaimana seharusnya sikap hidup orang beriman di akhir zaman? Apakah diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran, atau dengan pengabaian, dengan merenungkan tema ibadah hidup di akhir zaman? Kita diajak untuk menjalani kehidupan di dunia sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus, sembari menanti kedatangannya kembali secara aktif. Dalam penantian akan kedatangan Kristus dan dalam situasi pergumulan dunia penuh tantangan, kita sebagai pribadi dan sebagai gereja Tuhan perlu terus meneguhkan iman dan pengharapan serta bersedia hidup dalam kearifan di masa-masa yang sukar. Kami menanti kedatangan-Mu, bawalah kami pun di sorga-Mu. Yesus datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu, satukan kami di kerajaan-Mu. Mungkin datang-Mu di pagi cerah, atau datang-Mu di malam pekat. Datanglah, ya Yesus, datanglah, satukan kami di kerajaan-Mu, satukan kami di
di kerajaan-Mu. Mari kita mengakui dosa kita. Allah yang Maha Kasih, kami bersujud di hadapan-Mu untuk mengaku dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Di tengah situasi hidup yang penuh tantangan dan kesukaran, kami sering kehilangan iman dan pengharapan. Kami juga mengabaikan hikmat dan tuntunan dari-Mu saat kami harus melangkah di tengah pergumulan hidup kami. Berikanlah pengampunan-Mu, ya Allah. Kami mau meneguhkan iman dan pengharapan kami sepenuhnya kepada Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami dari jurang penghukuman. Mampukanlah kami untuk berpikir dan bertindak dalam kearifan di segala situasi kehidupan yang kami alami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Allah yang berlimpah kasih setia berkenan untuk mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Saat ini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak kepada aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami di dalam ibadah minggu saat ini. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Tuntun hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasannya Tuhan juga berkenan untuk memakai dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 3. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiada yang baik selain Dia.
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 25 yang berbunyi demikian. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kepekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah yang terlintas di dalam benak kita ketika kita mendengar kata akhir zaman? Mungkin ada yang menjawab, kehancuran dunia, kiamat, kengerian penuh bencana, penghakiman terakhir, dan seterusnya.
Yang terlintas dalam gambaran kita mungkin juga nggak jauh berbeda dari apa yang digambarkan oleh film-film tentang akhir dunia seperti film Armageddon atau film 2012 yang sempat populer dan menghebohkan dunia karena dikaitkan dengan ramalan suku Maya tentang kiamat yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2012. Digambarkan di sana bagaimana bencana alam terjadi bersamaan, gempa bumi disertai badai laut yang mengamuk, dataran patah dan membinasakan banyak kehidupan. Semua orang berlarian panik, ada yang mencari perlindungan, ada juga yang berkumpul di tempat ibadah untuk berdoa kepada Tuhan, mencari rahmat Tuhan di tengah situasi yang mengerikan. Sekilas saudara, bicara tentang akhir zaman memang terasa menakutkan, sehingga bagi beberapa orang dirasa lebih baik menghindari saja deh percakapan tentang akhir zaman. Bagi sebagian orang yang lain, mereka justru penasaran nih tentang kapan dan bagaimana akhir zaman ini akan terjadi. Banyak pula yang lalu jadi salah arah di dalam memahami akhir zaman dengan cara menghitung dalam rumus-rumus tertentu tentang kapan persisnya hari tanggal akhir zaman itu akan terjadi. Nah, ada juga kelompok-kelompok orang Kristen di dunia, bahkan juga di Indonesia, yang pernah terjebak dalam salah kaprah ini. Dengan mengaku mendapatkan wahyu, mereka meyakini bahwa akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan terjadi sebentar lagi pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Namun rupanya apa yang mereka yakini tidak terjadi. Kenyataan yang terjadi berbeda dengan apa yang mereka perkirakan. Malah mereka ditangkap polisi ya dengan tuduhan menista agama atau juga mengajarkan ajaran sesat. Nah saudara, bagaimana sikap orang beriman terhadap akhir zaman? Apakah kita harus takut atau malah mengabaikan, menyepelekan? Sebagai orang beriman kita percaya bahwa akhir zaman di dunia yang kita hidupi sekarang akan terjadi kelak. Namun momentum itu justru menjadi permulaan bagi kehidupan di zaman yang baru, yaitu kehidupan antara orang-orang yang percaya, yang setia kepada Kristus bersama dengan Kristus sendiri sebagai juru selamat dan hakim yang adil. Nah, apakah kita saat ini sedang hidup menjelang akhir zaman? Karena kita melihat sekarang ada begitu banyak penderitaan dan juga pertikaian. Lalu bagaimana nih cara kita hidup di tengah situasi yang penuh dengan tantangan ini? Saudara-saudara, seperti para murid di dalam bacaan Injil hari ini, kita juga kerap terjebak pada pertanyaan tentang kapan kesudahan dunia akan terjadi. Padahal tentang waktu terjadinya kesudahan zaman ini, Tuhan Yesus menegaskan ya di dalam bagian bacaan yang lain. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ada di dalam Markus 13 ayat 32. Artinya, kita tidak akan bisa menentukan atau meramalkan kapan hari itu akan terjadi. Namun juga bukan berarti kita lalu menjadi abai. Melainkan justru yang kita perlukan adalah bersiap-siap, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Meskipun Yesus tidak menjawab pertanyaan para murid tentang kapan kesudahan zaman itu terjadi, tapi Yesus memberikan gambaran-gambaran mengenai tanda-tanda peristiwa atau perubahan situasi kehidupan yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Dan apakah tanda-tanda itu juga mulai muncul dalam kehidupan kita saat ini? Ya, yang pertama, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa akan ada terjadi penyesatan. Dilakukan oleh orang-orang dengan memakai nama Yesus, dengan memberikan pengajaran yang tidak selaras dengan ajaran Kristus. Di dalam sejarah perkembangan gereja, saudara, memang banyak terjadi, ada banyak orang yang mengaku sebagai utusan Tuhan, sebagai pengajar yang mereka membawa nama Kristus, mengaku punya otoritas dari Kristus, bertujuan untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Hal tersebut lalu mendatangkan kebingungan, juga penyesatan di tengah kehidupan umat. Nah, dewasa ini kita juga mendapati ya, ada begitu banyak ragam siaran atau konten pengajaran iman Kristen dengan teologinya masing-masing, dengan fokus pengajarannya masing-masing, dengan tujuannya masing-masing. Dan jika kita tidak hati-hati, tidak menyaring dengan baik, tidak minta hikmat dari Tuhan, maka kita pun bisa menjadi tersesat.
Nah, saudara, selain konten pengajaran iman atau agama, secara umum hari-hari kita juga dipenuhi dengan berita atau materi yang menyesatkan juga nih. Ada banyak hoax, mulai dari berita politik, berita ekonomi, pendidikan, berita tentang kesehatan dan kondisi pandemi terkini, sampai berita gosip artis. Wah, macam-macam isinya dan semuanya saling mengklaim kebenaran. Belum lagi ada banyak berita hasutan untuk membuat satu kelompok membenci kelompok yang lain. Di media sosial, orang nggak segan untuk berperang pendapat, saling caci, saling memaki. Maka kita menemukan sekarang bahwa budaya santun dan hormat antar sesama kini juga mulai luntur. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara. Ada banyak cara dan jalan penyesatan di sekitar kita, baik yang terkait dengan perkara iman maupun perkara yang terkait dengan kehidupan politik, ekonomi, kesehatan yang juga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus menyebut bahwa akan timbul peperangan, ya, timbul peperangan antar bangsa atau juga antar kelompok. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, perang memang tampaknya seolah tidak pernah absen. Bahkan sampai detik ini, ada konflik bersenjata antar kelompok di dalam satu negara, atau juga konflik bersenjata antara dua negara atau lebih. Tanpa senjata pun dengan mulut orang bisa berperang, ya, dengan mencaci, dengan menyakiti. Orang berperang atas nama agama, suku, golongan, dan kepentingan politik. Ngeri saudara rasanya mendapati bahwa orang-orang yang hidup di satu bumi yang sama ini malah saling tega untuk mengikut, saling menghilangkan nyawa sesamanya. Akhirnya masyarakat biasa, perempuan, lansia, dan anak-anak menjadi korban yang paling memilukan. Belum lagi ada isu perang nuklir diam-diam, ya. Juga senjata biologis yang katanya siap disebar. Waduh, lalu muncul banyak aneka teori konspirasi. Dan gak jarang bikin kita gelisah juga, ya. Kalau kita buka YouTube kan itu banyak konten-konten yang menayangkan tentang teori konspirasi, peperangan, dan sebagainya. Juga selain peperangan fisik, ada lagi nih peperangan ekonomi dan perdagangan. Di mana-mana orang atau kelompok tertentu berlomba untuk mendapatkan pengaruh pasar. Maka dikit-dikit kita melihat iklan, ya, iklan marak digaungkan setiap detik. Lihat handphone, pasti ada iklan. Lihat YouTube, lihat Facebook, pasti juga ada iklannya. Jadi bisa membuat para konsumen kalau dia tidak bijaksana, maka menjadi korban konsumerisme. Digaruk uangnya tanpa sadar, belanja ini, belanja itu, dan seterusnya. Jadi bagaimana kita melihat dunia yang kita hidupi saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus sebutkan ada gempa bumi yang akan terjadi. Atau dengan kata lain kita bisa menyebutkan bahwa akan ada terjadi bencana alam. Mungkin juga termasuk wabah penyakit dalam skala global. Kita tidak asing dengan alam yang kerap memberikan pertanda. Gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, kekeringan atau kemarau yang ekstrim yang membuat manusia begitu menderita. Bagaimana kita harus menyikapinya? Juga pandemi COVID yang sudah hampir 2 tahun ini kita rasakan, yang dampaknya seperti menggerus kehidupan perlahan-lahan. Ada banyak nyawa yang terenggut. Dan tidak hanya nyawa, tetapi juga pekerjaan orang-orang, penghasilan orang-orang juga terenggut. Pendidikan anak-anak yang harus dilakukan sekarang dengan cara yang sama sekali lain, yang mau nggak mau bikin orang tua harus lebih ekstra di dalam mendampingi anak-anaknya. Juga peribadahan kita, ibadah tatap muka yang seolah-olah juga terenggut, yang tidak bisa lagi kita ikuti dengan leluasa. Paskah direnggut, Natal direnggut, kita tidak bisa merayakannya dengan meriah atau dengan ramai. Mungkinkah ini pertanda bahwa kita hidup di akhir zaman? Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi kita tidak bisa memastikan kapan hari itu akan datang. Tapi apakah tanda-tandanya sudah muncul? Saya kira kita bisa belajar untuk peka, untuk melihat, untuk merasakan, merenungkannya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa ketika andai kata tanda-tanda itu pun sudah muncul adalah lantas bagaimana nih sikap iman kita?
Sebagai orang beriman tentu kita nggak boleh takut atau khawatir berlebihan. Tidak boleh juga kita lalu mengabaikan atau menyepelekan, akhir zaman masih lama. Sehingga kita lalu kemudian melalaikan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Kita juga nggak perlu ikut-ikutan untuk berspekulasi tentang kapan persisnya hari akhir itu akan datang. Nah saudara, kita mau belajar bagaimana sikap orang beriman terhadap akhir zaman dengan berkaca pada bacaan leksionari kita. Yaitu yang pertama adalah mari, waspadalah. Waspadalah. Mengikuti perintah Kristus kepada para murid, yaitu agar mereka waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan mereka. Maka kita pun juga mau mengikuti perintah Kristus ini. Kita waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kita, supaya jangan ada pengajaran yang menyesatkan kita. Apalagi di tengah maraknya ragam pengajaran iman Kristen, kita bisa saja terombang-ambing. Maka supaya nggak terombang-ambing, pegang sumber kebenaran kita, yaitu Alkitab. Kita boleh menonton siaran pengajaran iman di YouTube, di TV, atau media sosial yang lainnya. Tapi jangan lupa kita juga harus membaca Alkitab di dalam persekutuan pribadi kita. Karena Alkitablah yang menjadi ukuran pengajaran iman Kristen. Lalu jika dirasa ada topik tentang pengajaran iman Kristen yang perlu dibicarakan, didiskusikan, maka bawa topik itu di dalam persekutuan-persekutuan kita, sehingga kita bisa saling berbagi dan saling melengkapi di dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita minta selalu hikmat Tuhan untuk melihat kebenaran sabdanya, sehingga kita menjadi peka untuk menyadari mana pengajaran yang berasal dari Tuhan, mana pengajaran yang bukan berasal dari Tuhan. Waspadalah. Termasuk juga terhadap segala informasi yang berseliweran di media sosial kita. Jangan mudah kepancing terhadap hoax dan berita hasutan. Minta selalu hikmat dari Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, mari kita menjadi orang yang arif dan bijaksana di tengah dunia yang penuh dengan godaan. Bacaan pertama dari kitab Daniel juga bicara mengenai visi akhir zaman, bahwa akan ada kesesakan besar yang dialami oleh bangsa-bangsa. Tetapi bagi yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, maka ia akan terluput dari kesesakan tersebut. Mereka yang namanya tertulis dalam kitab tersebut tentu adalah orang yang setia sepanjang hidupnya kepada Tuhan, yang jalannya lurus. Juga orang yang bijaksana, yang gemar menuntun orang lain pada kebenaran. Mereka ini disebut akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan juga seperti bintang-bintang yang sinarnya tetap untuk selama-lamanya. Maka yuk kita jadi orang yang arif, jadi orang yang bijaksana. Arif dan bijaksana dalam artian mau menimbang-nimbang segala pikiran dan motivasi kita. Menimbang setiap kata yang keluar dari mulut kita. Menimbang setiap perbuatan yang kita lakukan. Apakah perbuatan kita bakal berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah perbuatan kita berkenan bagi sesama atau tidak? Terutama di tengah dunia yang saat ini mulai dingin dan rapuh. Pilihan sikap kita sebagai orang beriman amat menentukan bagaimana wajah kehidupan dunia kita ini dibentuk. Disinilah kepekaan dan keahlian kita untuk berdiscernment atau untuk memilah-milah apa yang baik dan yang benar menjadi amat diperlukan. Yang ketiga saudara, kita diminta untuk menjadi orang yang berpengharapan teguh kepada Kristus. Ketika Yesus menggambarkan tanda-tanda kesudahan zaman, Yesus menyuruh para murid untuk tidak gelisah. Maka kita pun diminta untuk tidak gelisah ketika melihat atau mengalami kesukaran pada zaman ini. Kita mau percaya nih saudara, bahwa sebagai pengikut Kristus yang sudah diselamatkan, maka kita beroleh pemeliharaan dan penyertaan untuk melalui masa-masa sulit kita, untuk melewati segala pergumulan kita. Dan disinilah peran pengharapan dan doa kita menjadi nyata. Seberapa yakin kita percaya teguh pada kuasa Tuhan. Bacaan kedua dari Ibrani 10 ayat 23 juga menyatakan supaya kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Tuhan yang menjanjikannya, Tuhan yang berjanji nih adalah Tuhan yang setia.
Maka yakinilah ini Bapak, Ibu, dan Saudara, sambil mengingat bahwa yang namanya pengharapan juga harus disertai dengan doa serta juga aksi atau tindakan. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Ibrani, terutama yaitu supaya kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, khususnya di masa-masa sulit yang saat ini kita alami bersama-sama. Dan juga kita semua diundang untuk semakin rajin, tekun, bergiat untuk ikut serta di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan-jangan karena kita sudah hampir 2 tahun ibadah secara online, jadi males kalau ibadah online. Aduh, gimana ya rasanya ibadah online nggak seperti ibadah beneran. Ini adalah godaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika orang-orang makin terbiasa tidak beribadah dengan baik dan benar, hati-hati. Sebagai komunitas pengikut Kristus, berhadapan dengan tanda-tanda akhir zaman, maka mari kita justru rajin, giat bersekutu, saling dukung satu sama lain, saling menumbuhkan dan meneguhkan iman kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang tahu kapan hari akhir itu akan terjadi. Namun kita sebagai pengikut Kristus tahu bahwa jaminan penyertaan Tuhan itu nyata bagi mereka yang setia, bagi mereka yang waspada, dan juga bagi mereka yang mau bersikap bijaksana. Biarlah di tengah kondisi zaman yang penuh dengan pergumulan dan tantangan yang sukar seperti saat ini, kita juga berani menaruh pengharapan dan doa tiada henti. Sehingga kelak ketika hari itu datang, ketika Kristus datang kembali untuk kedua kalinya untuk membuka zaman yang baru, entah di pagi yang cerah atau di malam yang gelap, kita akan siap. Amin. Saat hening untuk kita. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, yang karyanya kami kenal pula di dalam pribadi Yesus Kristus serta Roh Kudus, kami kembali datang menghadap Engkau untuk mengucap syukur bahwa ketika kami hidup di tengah situasi zaman yang mudah sekali berubah, terkadang diwarnai dengan pergumulan, pertikaian, dan juga kondisi yang membuat kami merasa terbeban, tetapi kami diyakinkan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami diingatkan untuk waspada, untuk berjaga-jaga, untuk selalu memiliki kearifan dan kebijaksanaan di dalam setiap pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memampukan kami. Di tengah situasi pandemi ini kami tetap berdoa bagi mereka yang terkena virus COVID-19. Kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Tuhan menguatkan para dokter, perawat, tenaga medis yang membantu upaya pemulihan para pasien. Tuhan juga boleh kuatkan iman mereka, hiburkan mereka, dan sertai terus keluarga yang mendukung mereka di dalam doa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi upaya pemerintah untuk menggalakkan vaksinasi dan terus berupaya memutus penyebaran virus COVID-19 juga Tuhan boleh sertai. Kami berdoa ya Tuhan bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah. Untuk yang sakit kiranya Tuhan juga boleh berkenan melawat, memulihkan melalui perawatan dari dokter dan obat-obatan yang dikonsumsi. Untuk anak-anak kami yang terkasih yang saat ini masih harus
menjalankan studi, baik yang sudah mulai tatap muka ataupun juga masih harus secara daring. Tuhan juga berikan ketekunan dan semangat di dalam diri mereka. Tuhan berkati para orang tua yang mengurus, yang mendukung di dalam doa, cinta kasih, serta juga finansial. Tuhan boleh berkati apa yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan berkati pula ya Tuhan untuk setiap orang yang sedang mencari pekerjaan, yang terus berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Tuhan juga boleh berkenan untuk meneguhkan, menguatkan, dan menyertai, khususnya di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Untuk keluarga-keluarga ya Tuhan, terkait dengan kerinduan untuk memiliki relasi yang hangat, erat, dan akrab, Tuhan boleh hadir di dalamnya, menjadi kepala keluarga yang merangkul mereka semua. Juga untuk setiap kerinduan, pergumulan kami untuk meneguhkan, mengembangkan peran fungsi kami di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan, di tengah kehidupan bergereja maupun bermasyarakat, Tuhan juga boleh topang selalu. Berdoa pula ya Tuhan bagi gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah di dalam upayanya mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan juga boleh terus mendukung kami melalui persekutuan ibadah yang meskipun masih berlangsung secara online, tetapi Tuhan berkenan apa yang kami lakukan menjadi sarana untuk mempersatukan umat. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah di tengah kerinduan untuk mendapatkan, merasakan damai sejahtera ini, Tuhan boleh berkenan untuk melawat kami. Pakai kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu, menjadi alat kesaksian untuk menebarkan cinta kasih, kapanpun dan dimanapun kami berada. Inilah pokok-pokok doa syafaat kami yang kami naikkan, kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur dan sukacita kita atas segala berkat Tuhan melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Saudara dapat mengirim persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah sumber anugerah, kami berterima kasih untuk segala pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyatakan ungkapan terima kasih melalui persembahan yang kami berikan. Terimalah persembahan kami ya Allah. Kami juga rindu mempersembahkan hidup kami sebagai rekan kerja dalam mewartakan kehadiran kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap setia meneguhkan iman, waspada, berjaga-jaga senantiasa, berpengharapan selalu di dalam Kristus, dan teruslah memiliki mengembangkan sikap arif dan bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari yang diliputi dengan pergumulan maupun tantangan yang tidak mudah. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus kini hingga selamanya. Amin. Yesus